Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya bulan ini? Alhamdulillah baik. Jadi di sini tujuan saya di sini ingin mengadakan coaching terkait pembelajaran yang sudah dilaksanakan kemarin. Belum spesial? Insya Allah siap. Pertama-tama, apakah tujuan pembelajaran yang sudah dilaksanakan kemarin Alhamdulillah ini tujuan pembelajaran yang sudah saya sampaikan kemarin pada FPP saya sudah tercapai. Di sini saya menggunakan 4 izin pembelajaran yang ini, anak-anak sudah memahami dengan baik. Saya di sini menggunakan mapel IPA dan bahasa Indonesia pada di kelas 5. Yang pertama, tujuan saya yaitu anak mampu menyebutkan penyebab karakter asap pada organ pernafasan pada manusia. Tujuan saya yang kedua yaitu anak bisa membuat organ bagian pernafasan pada manusia. Yang ketiga yaitu anak bisa mempresentasikan di depan dengan kelompoknya dan bisa didiskusikan dengan kelompok yang lain. Yang keempat tujuannya yaitu anak mampu menjawab pertanyaan tentang apa, siapa, bagaimana, dan mengapa. Jadi tujuan pembelajaran kemarin ada 4 seperti ya, 2 IPA dan 2 bahasa Indonesia di kelas 5. Ini materi kabut asap. Iya, materi kabut asap yang menyerang pernafasan pada manusia. Dan alhamdulillah tercapai semua. Alhamdulillah, anak bisa memahami materi yang saya berikan. Kemudian terkait area pengembangan yang Ibu fokus kembangkan, kalau itu kan kemarin Ibu menyampaikan ingin mengembangkan pembelajaran yang menyenangkan untuk anak, membuat pembelajaran yang nyaman dan aman untuk anak. Itu bagaimana Ibu? Di sini setelah itu ya, di sini untuk area pengembangan saya fokuskan ingin menerapkan pembelajaran yang memfasilitasi murid saya itu dengan berbagai media, yaitu saya kemarin menggunakan video pembelajaran. Anak-anak menonton video pembelajaran dengan baik. Anak-anak bisa langsung praktek menyebutkan organ pernafasan pada manusia. Di situ organ pernafasan yang kan di sini saya menggunakan daya kabut asap pada manusia yaitu pada video pembelajaran, dan anak bisa langsung ke bagian yaitu ke gambarnya tersebut, ke patung manusia. Saya di situ menggunakan alat peraga itu. Di situ anak-anak bisa menyebutkan, oh ini loh organ pernafasan lewat sini, nanti bernapas lewat sini sampai ke paru-paru, itu pernafasan nanti yang menyebabkan penyakit bronkitis pada manusia. Dan sesuai dengan tentunya sesuai dengan minat murid itu, dan anak bisa menerapkan mindfulness dengan baik yang sudah kita terapkan kemarin. Anak bisa mempresentasikan hasil kerja kelompoknya yang tadi anak saya bagi menjadi 3 kelompok itu berdasarkan gaya membacanya, dan di situ anak bisa mempresentasikan berdasarkan kelompoknya dan akan ditanggapi oleh kelompoknya. Jadi area pengembangannya anak sudah terfasilitasi ya, dan belajarnya juga menyenangkan dan nyaman. Iya, anak sudah disediakan berbagai media seperti itu ya. Insya Allah Ya. Kemudian pertanyaan selanjutnya, selama pembelajaran kemarin, apakah ada hal yang sudah berjalan dengan baik? Alhamdulillah dalam pembelajaran kemarin itu anak sudah bisa memahami materi yang saya ajarkan dengan baik. Anak dengan aktif mengikuti serangkaian proses pembelajaran, yaitu dengan yang pertama yaitu waktu mengikuti pada waktu itu pembukaan awal dulu. Waktu pembukaan awal anak dengan baik menyanyikan lagu. Di situ saya memberikan budaya mengenalkan ini loh lagu dari Ilir, dan anak bisa mengikuti dengan baik. Setelah itu pada pembelajarannya di dalamnya saya memberikan video pembelajaran, anak bisa mengikuti dengan baik. Anak lalu bisa membuat bagian, bisa mempresentasikan pembelajaran dengan baik, dan pada akhir anak bisa membuat refleksi dan mengerjakan evaluasi dengan baik. Dan di situ juga Ibu, kami di kelas sudah menerapkan budaya positif yang sesuai dengan kesepakatan kelas. Contohnya itu masuk tepat waktu pada saat awal maupun jam istirahat waktu pembelajaran, bisa juga membuang sampah pada tempatnya,
waktu anak jajan itu bisa dibuang di tempat sampah biar kelasnya bersih. Itu sesuai dengan kesepakatan kelas yang nanti buat kemarin dan masih banyak lagi. Luar biasa ya Bu. Tentang budaya positif yang diterapkan kesepakatan kelas yang sudah dibuat gitu. Itu tadi seperti disiplin, seperti tepat waktu, mengerjakan tugas juga sesuai sudah pasti dilaksanakan sesuai waktunya ya. Kemudian tadi juga menjaga kebersihan. Itu saya juga melihat di kelasnya Bu Nur itu bersih dan pasti anak itu selalu diingatkan, ayo disapu, ayo buang sampah, ayo sampai ada sampah. Saya melihatnya tugasnya ibu itu sudah aman-aman gitu. Jadi ya luar biasa penerapannya dan yang baik yang ada di kelas Bu itu. Ya. Kemudian untuk selanjutnya ibu, pelajaran apa yang ibu dapatkan saat belajar ini? Iya, dalam proses pembelajaran kemarin ini yang saya amati pada murid saya mengamati, saya mengambil mata pelajaran ternyata anak itu mempunyai bakat dan minat yang berbeda-beda. Di situ saya melihat walaupun dalam satu kelompok itu nih, satu anak dengan satu anak yang lainnya, mereka mempunyai minat yang berbeda-beda. Ada yang sangat tertarik dengan video pembelajaran yang saya berikan, ada yang tertarik sekali dengan lagu, mereka terus menyanyikan terus pada waktu pembelajaran. Ada yang tertarik dengan membuat bagan, dia langsung membuat bagan dengan semangat sekali. Ada yang tertarik memacu ke depan mempresentasikan tapi hasil diskusi yang dilaksanakan sama anak-anak berdasarkan kelompoknya. Tentunya mereka melaksanakan dengan nyaman sesuai dengan minat mereka. Saya juga melihat ya Bu, kemarin benar medianya itu banyak ya anak-anak banyak senang melihat video pembelajaran yang ibu lakukan, ada gambar juga ya poster ya Bu, ya. Ada patung ya, torso itu ya. Itu ternyata anak-anak itu punya minat di bidangnya masing-masing seperti itu. Jadi itu pembelajaran yang bisa diambil ya. Kemudian Ibu, apakah ada hal yang ingin Bu Nur ubah atau Bu Nur tingkatkan saat terhadap hasil pembelajaran ini? Tentunya sebagai seorang guru itu pastinya saya ingin menjadi guru, menjadi fasilitator di kelas saya, menjadi pemegang penuh di situ untuk menjadi orang yang lebih baik lagi. Dalam pembelajaran itu saya ingin meningkatkan pengelolaan yang saya gunakan, yaitu saya ingin menggunakan berbagai media, beragam media, tentunya yang anak sukai berdasarkan minat mereka, supaya pembelajaran tidak monoton. Saya harus kreatif dan inovatif lagi untuk meningkatkan pembelajaran di kelas saya supaya anak-anak lebih senang, anak-anak lebih dari hati untuk mengikuti pembelajaran yang saya lakukan. Jadi Ibu Nur ini selalu berusaha meningkatkan kompetensi ya sebagai seorang guru dengan salah satunya tadi menyediakan media-media seperti itu ya, media yang sesuai dengan materi pembelajaran, yang sesuai dengan minat dan bakat kita seperti itu ya. Jadi kemudian apakah dalam pembelajaran kemarin itu Ibu Nur mengalami kesulitan? Iya, dalam proses pembelajaran yang pastinya bertemu dengan anak yang berbeda-beda tadi, pastinya saya menemukan kesulitan itu. Bahkan setiap hari saya menemukan kesulitan. Pada waktu pembelajaran kemarin itu saya menemukan kesulitan itu dalam kelompok itu. Anak-anak sepertinya dalam diskusi dalam kelompok itu anak-anak belum bisa mengkomunikasikan. Contohnya seperti ini loh mas, tugasmu, ini loh mbak, tugasmu. Anak-anak masih monoton dengan satu arah, ini tugas ini nanti kita selesaikan seperti itu. Seharusnya kan membagi tugas ya Bu. Ini tugasmu, ini tugas saya, ini tugas saya, biar kita cepat selesai dan nanti didiskusikan bersama. Saya belum menemukan komunikasi yang aktif antara anak satu dengan yang lainnya dalam kelompok tersebut. Jadi seperti itu ya, kesulitan yang tapi itu khususnya di saat pembelajaran yang melakukan diskusi ya, karena itu belum bisa untuk membagi tugas. Anak itu masih merasa tugasnya itu tugas mandiri seperti itu ya, masih belum bisa ini loh porsi pembagian tugas untuk kelompok anggota kelompok, jadi untuk bersikap berkolaborasinya itu belum bisa, kerjasamanya belum bisa.
Iya, ya hanya kurang itu. Harusnya mereka itu bisa rukun, bisa menerapkan, ayo kita kerjakan bersama gitu. Cuman nanti di situ kan nanti saya masalahnya di waktu itu. Nanti kalau sampai mereka mengerjakannya sendiri-sendiri kan nanti waktunya kurang seperti itu. Lalu bagaimana Ibu mengatasi kesulitan yang ada? Iya. Saya di sini yang berperan sebagai fasilitator itu sebagai pemeran utama dalam pembelajaran yang ada di kelas saya. Tentunya saya menulis segala kebutuhan murid saya pada saat proses pembelajaran. Saya harus menanganinya itu. Saya mengarahkan murid pada diskusi untuk membagi tugas mereka pada area tugas masing-masing supaya anak-anak bisa terarah, supaya anak-anak terbiasa untuk berdiskusi dan memahami peran yang dimiliki oleh murid masing-masing walaupun berkelompok. Jadi Bu Nur ini juga sebagai guru kan paham betul itu peran seorang ini sebagai fasilitator seperti itu. Jadi Ibu memfasilitasi anak, membantu dan mengarahkan anak di kelompoknya seperti ini. Iya. Kemudian apa rencana aksi yang akan Ibu buat untuk anak-anak? Iya, saya akan melakukan pembelajaran yang lebih baik lagi itu supaya anak-anak lebih terarah, supaya anak-anak lebih diarahkan gitu dari mulai pengelolaan itu saya akan mengelola lebih baik lagi dengan menggunakan tadi itu berbagai media, beragam media dan apa yang saya ajarkan pada anak itu tidak monoton. Saya harus menjadi lebih kreatif dan inovatif lagi sesuai dengan minat anak saya. Itu yang terakhir Ibu, bagaimana apakah Ibu punya harapan? Ya, pastinya saya di sini sebagai seorang guru, sebagai fasilitator mempunyai harapan besar kepada murid saya itu. Saya bisa memfasilitasi kebutuhan murid saya lebih baik lagi dengan saya membaca berbagai bacaan-bacaan, saya belajar dari berbagai media itu saya akan lebih meningkatkan lagi. Saya ingin menambah media pembelajaran yaitu lebih beragam media yang membuat anak-anak tidak monoton, anak-anak bisa nyaman dan bahagia sesuai dengan minat dan bakat mereka. Saya setuju sekali dengan harapan Ibu dan juga rencana aksinya semoga bisa terlaksana ya Ibu. Jadi untuk selanjutnya ini saya akan memberikan refleksi dan hasil observasi saya kemarin Ibu. Yang pertama saya di sini Bu Nur memberikan pembelajaran IPA dan bahasa Indonesia ya dengan waktu 3 kali 30 menit atau 2 kali 70 menit ya bisa ya pembelajaran. Kemudian Mohon maaf untuk 2 JP ya. 2 JP. Untuk indikatornya juga ada 4 dan tujuan pembelajarannya tadi sudah disampaikan ya Ibu. Tentang bahaya kabut asap yang bisa menyebabkan bronkitis gitu ya, yang berhubungan dengan organ pernafasan anak. Anak itu bisa membuat informasi terkait dengan membuat pertanyaan apa, siapa, bagaimana, kapan, dan mengapa. Kemudian yang kedua, anak juga bisa menyampaikan pendapatnya. Di sini presentasi ya, mengenai isi teks dalam bentuk tabel. Dan yang ketiga, siswa juga bisa menyebutkan informasi yang terkait dengan penyakit dan berhubungan dengan organ pernafasan. Dan keempat, siswa bisa membuat bagan karena ciri-ciri atau penyebab penyakit yang berhubungan dengan organ pernafasan manusia seperti itu ya. Kemarin saya melihat tujuan pembelajaran dari Bu sudah terlaksana, sudah tercapai. Kemudian anak-anak juga antusias dan senang. Bu Nur juga ternyata sudah menerapkan pembelajaran yang diferensiasi menggunakan berbagai media sesuai minat pembelajaran anak. Saya kemarin melihat ada media, saya juga tertarik itu ada patung gitu kan. Anak kalau melihat apalagi ini 3D ya, bisa dipegang, anak juga sangat senang kemarin. Ada poster juga besar dan itu bisa dilihat dari semua video. Kemudian videonya juga jelas, sudah suaranya juga pakai speakernya sudah terdengar. Saya kemarin di belakang juga mendengar bagus. Kegiatan pembelajaran dari awal sampai akhir sudah berjalan Ibu. Di awal juga Ibu menerapkan pembiasaan bayi seperti tadi pembacaan Asmaul Husna itu juga kemarin saya melihat sudah terlaksana. Doa itu pasti ada. Mereka lagu nasional Ibu, dan Ibu menambahkan lagu Jawa yang lain lagu daerah gitu ya untuk memperkenalkan itu setiap hari ya Bu ya.
Iya, setiap hari itu dan saya selalu mengganti-ganti lagunya itu supaya anak-anak tidak jenuh dan anak-anak hafal lagu yang mau saya sampaikan. Iya. Di sini juga ibu sudah menyiapkan soundnya ya bu ya, instrumen lir kalau tidak salah lir. Kemudian ibu juga sudah menyampaikan mengaitkan materi pembelajaran terkait bahaya kabut asap terhadap organ pernafasan ya. Dengan Bu Nur menanyakan pada anak-anak bagaimana anak-anak apakah pernah batuk, itu saya masih ingat kemarin batuk ya, batuk rasanya gimana. Nah itu karena apa, karena ada penyakit di dalam organ pernafasan. Terus kan Bu Nur juga menyampaikan ada organ pernafasan dari hidung dan juga menunjukkan lewat patung itu. Terus ada gambar juga dijelaskan lagi lewat gambar, di video juga lebih jelas seperti itu. Kemudian kegiatan intinya kemarin juga jenengan juga sudah melaksanakan pembelajaran itu ya Bu, dengan kompetensi sosial emosional yang memberikan mindfulness ya, pada anak-anak. Kemarin anak-anak juga sudah bisa menerapkan diam sejenak, mendengarkan instrumen ya, seperti itu. Anak juga menjadi lebih tenang belajar. Kemudian saya melihat Bu Nur juga kemarin mengajak anak-anak untuk senam penguin dance ya, itu anak awalnya sudah mulai lemas, anak sudah berjalan agak lama dan terus Bu Nur masuk seperti itu memberikan dance penguin itu. Nah, anak-anak ternyata sangat antusias. Saya melihat mata kayak nggak mau Bu, malas. Ternyata enggak, anak-anak ternyata semuanya berdiri. Bu Nur juga ikut ya, ikut terus diputarkan, anak-anak melihat semua dari LCD projectornya itu. Dan saya melihat itu cara jitu untuk bisa mengembangkan lagi meningkatkan motivasi semangat anak. Biasanya ketika anak sudah mulai jodor ya, itu satu hal yang saya catat itu nanti kalau saya pembelajaran perlu mengadakan SBD seperti itu agar anak lebih semangat belajar. Kemudian dari kegiatan diskusi memang kemarin benar saya melihatnya benar anak-anak itu ada yang bekerja sendiri, ada yang sudah baik bekerja kelompok, ada yang masih mungkin ya karena itu gaya belajarnya anak, ada yang suka bersama-sama, ada yang anak yang suka sendiri ya. Kalau istilahnya introvert seperti itu ya Bu ya. Ya itu memang peran guru kalau belum seperti itu harus masuk bagaimana menangani anak-anak seperti itu. Kemudian dari kegiatan penutupnya itu kemarin saya melihat Ibu memberikan refleksi. Bagaimana perasaannya? Bahkan menggunakan kartu ya Bu. Sticky note. Iya, sticky note. Sebenarnya saya lihat anak-anak kalau warna pink ya anak terus menunjukkan bahagia ya. Ini Bu udah sampai minta kan sampai akhir pembelajaran itu minta ya Bu. Nah, karena senang nih bawa pulang dia, bawa pulang. Kemudian evaluasi ya Bu. Evaluasi juga sudah ada dan mungkin yang belum ada itu tidak lanjutnya itu kedepannya mungkin kalau evaluasi sebisa mungkin ya dinilai langsung kemudian langsung ada tidak lanjutnya entah itu remedi atau lainnya atau tugas tambahan. Saya kira cukup bagus kok, bukan cukup sudah sangat bagus ya, sudah sangat bagus, juga selalu bisa ditingkatkan kekurangannya hanya sedikit dan itu bisa diubah nanti ditingkatkan lagi untuk pembelajaran berikutnya. Mungkin itu saja ya Bu yang bisa saya sampaikan. Untuk sebelum saya menutup kegiatan ini sampai di sini, saya ingin menanyakan bagaimana perasaan setelah saya menanyakan melakukan coaching ini kepada Bu. Perasaan saya lega Ibu dan bahagia karena sudah tercapai pembelajaran yang saya inginkan dan nanti saya akan meningkatkan lagi. Jadi dengan adanya coaching ini Bu merasa lega ya, kita bisa saling sharing pengalaman gitu. Saya di sini bukan untuk menggurui, saya juga belajar dari saya. Jadi kita saling belajar satu sama lain. Terima kasih ya Bu Nur atas waktu yang sudah diberikan Bu Nur. Terima kasih juga dari kegiatan kegiatan observasi. Jadi saya menggunakan waktu Bu Nur. Kalau
saya tidak bisa membalas apa-apa. Jadi saya doakan semoga pahalanya tambah banyak. Terima kasih juga Bu Neni sudah memberikan ilmu tentang coaching dan memberi arahan pembelajaran yang baik. Pastinya kalau belajar itu kita harus selalu semangat dan selalu meningkatkan kompetensi. Kemudian dari saya itu ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.